bulan Januari itu Satker ada 400 juta. Nah, tapi setelah itu realisasinya itu tidak sampai 400 juta. Manusia hanya bisa berencana ya Mbak ya. Iya. Kalau misalkan ada yang beda-beda dikit wajar. Nah, Halo teman 154. Selamat datang di Podcast Cempaka. Podcast persembahan KPPN Amapura untuk Anda. Bersama saya Tiara sebagai host. Nah, narasumber kita pada episode kali ini adalah seseorang yang berpengalaman di bidangnya sekitar lebih dari belasan tahun. Dan beliau ini juga tengah menjabat sebagai Kepala Seksi Bank KPPN Amapura. Selamat datang Pak Eka. Selamat datang, terima kasih atas undangannya untuk menghadiri kegiatan Podcast 154. Narasumber kedua kita adalah seseorang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, dan beliau ini juga tengah menjabat sebagai Bendahara KPPN Amapura. Selamat datang Kariska. halo semuanya, jumpa lagi. Nah, teman 154, di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat dan fresh dari oven. Topik ini berpengaruh bagi Satker dan KPPN sebagai kuasa bun. Nah, topik podcast kali ini adalah RPD, Rencana Penarikan Dana. RPD ini kira-kira sudah diterapkan sejak tahun 2017 ya Pak Eka ya? Berdasarkan ketentuan demikian, jadi berdasarkan PMK-nya ya 197 itu ditetapkan tahun 2017. Demikian Mbak Tiara. Satker juga sering mengumpulkan gitu ya Pak, RPD ke KPPN. Tapi akhir-akhir ini saya sering dengar itu namanya itu bukan RPD lagi Pak, namanya itu kayak PPDH atau RPDH. Kira-kira apa ya Pak perbedaannya RPDH sama PPDH atau RPD itu? Ini pertanyaannya bagus nih dari host Mbak Tiara, ini bagus nih. Jadi sekarang ini kan lagi ramai terkait dengan adanya kebijakan PPDH. Sebenarnya apa sih PPDH itu? Ini kita harus melihat lagi rujukannya berdasarkan PMK 197 itu yang tahun 2017. Di situ terkait dengan masalah rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Jadi di dalam PMK 197 itu dinyatakan bahwa RPD itu merupakan sebuah rencana kebutuhan penarikan dana yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran selama periode 1 tahun anggaran dan harus dituangkan di dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran atau yang biasa dikenal dengan DIPA gitu. Nah, selanjutnya bahwa di dalam DIPA itu sendiri, misalnya Mbak Rizka nih selaku bendahara, itu bisa melihat di halaman 3 DIPA-nya. Di halaman 3 DIPA itu menjabarkan adanya angka-angka anggaran yang dibagi-bagi dalam periode bulanan. Ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya hingga bulan Desember. Angka-angka yang tertuang di dalam periode bulanan ini biasa disebut dengan RPD bulanan atau rencana penarikan dana bulanan. Nah, selanjutnya Mbak Rizka ini akan membuatkan ini secara detail atau secara rincinya dari RPD bulanan ini yang tidak boleh melebihi dari pagu yang telah ditetapkan di halaman 3 DIPA-nya, didetailkan lagi atau diperinci lagi menjadi yang disebut dengan RPD harian. Mohon maaf, istilah dikat ya. Jadi data-data yang dari RPD bulanan itu nanti bisa dirinci lagi atau didetailkan lagi berdasarkan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran ini, itulah yang disebut dengan PPDH atau perkiraan pencairan dana harian. Nah, sebenarnya RPD dengan PPDH ini adalah merupakan satu bagian dari penjabaran dari halaman 3 DIPA itu sendiri. Jadi secara bulanan dan secara tanggal jatuh temponya. Bulanan disebut RPD bulanan, tanggal jatuh temponya disebut dengan PPDH.
Sekarang yang menjadi rancu itu bukan menjadi rancu, kadang-kadang satker itu menjadi bingung pada saat menentukan atau membedakan apa itu RPD harian dengan apa itu PPDH. Oh iya, betul Pak. Nah, yang RPD harian ini merupakan bagian dari PPDH. Oh. Karena RPD harian ini sudah ada ketentuannya berdasarkan jenis transaksinya. Jadi sekarang ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyampaian RPD pada tahun 2021 dibagi menjadi 3 jenis transaksi. Jadi RPD harian untuk transaksi A dengan nilai di atas 1 triliun itu harus disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum penyampaian SPM atau tagihan ke KPPN. Oh. Untuk jenis transaksi B itu ditetapkan bahwa dengan nilai transaksi lebih dari 15 miliar sampai dengan 1 triliun itu harus disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja sebelum penyampaian SPM atau tagihan. Sedangkan yang transaksi jenis C lebih dari mulai dari 5 miliar sampai dengan 500 miliar itu disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum penyampaian SPM atau tagihan ke KPPN. Nah, itulah RPD harian yang diatur berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut. RPD harian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa merupakan bagian dari PPDH karena PPDH sendiri dirinci per tanggal pembayaran, jatuh tempo pembayaran tanpa melihat besaran dari transaksinya. Jadi seperti itu Mbak Ria. Mbak Tiara. Oh iya, jadi RPD harian itu adalah bagian dari PPDH. PPDH, betul. Oh, jadi seperti itu. Pak, kira-kira kenapa ya harus ada RPD atau PPDH itu? Nah, apa hubungannya buat Satker atau KPPN sebagai kuasa bun? Jadi ada manfaat dari mengapa harus pemerintah mengambil kebijakan membuat kebijakan adanya rencana penarikan dana tersebut. Jadi untuk Satker sendiri dengan adanya perencanaan yang baik, terjadwal, Satker akan dapat menentukan dapat meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kegiatannya karena sudah direncanakan dengan sedemikian matang berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu Satker untuk mencapai target kinerja atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran itu sendiri. Nah, informasi-informasi besaran dari angka-angka yang disampaikan oleh Satker kepada KPPN itu akan menjadikan informasi yang bermanfaat bagi bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara dalam melakukan pengelolaan likuiditas kasnya, sehingga pemerintah pusat dapat merencanakan dengan baik berapa kebutuhan dana yang harus disediakan pada tanggal tertentu dilihat dengan berapa kas yang tersedia di kas negara, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dan biayanya juga sudah tersedia. Jadi seperti itu ya Pak ya. Untuk alur pembuatannya sendiri nih Pak, dari alur pembuatan RPDH di Satker itu bisa bagaimana ya Pak? Alur pembuatannya atau cara cara menentukan besaran PPDH-nya. Oh, untuk cara penentuan besaran PPDH-nya Pak? Menentukan cara besaran PPDH-nya itu sebenarnya Satker gampang sekali. Seperti Mbak Rizka selaku bendahara itu biasanya yang pertama itu Satker harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan. Jadi di dalam DIPA itu pada waktu mengusulkan DIPA pada tahun sebelumnya bahwa pasti Satker itu telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Setelah dapat
kegiatan yang akan dilaksanakan atau direncanakan, tinggal kapan melaksanakannya kan gitu. Ya, ya. Apakah dilaksanakan di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Setelah ditetapkan kapan akan dilaksanakan, berarti kan yang terakhir adalah berapa biaya untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut. Nah, dari akumulasi ketiga ini dapat diformulasikan sebenarnya. Misalnya di bulan Januari ada 3 kegiatan, dibutuhkan dana misalnya sebesar 400 juta. Berarti tinggal diproyeksikan di bulan Januari itu angka sebesar 400 juta. Di bulan Februari begitu juga seterusnya, Maret demikian juga, hingga pelaksanaan kegiatan itu selesai tuntas dilaksanakan dalam suatu periode tahun anggaran. Oh, seperti itu. Jika nih Pak, semisal ya Pak, kalau misal di bulan Januari itu Satker ada 400 juta. Nah, tapi setelah itu realisasinya itu tidak sampai 400 juta, itu bagaimana Pak? Nah, ini sebenarnya Bariska bisa jawab ini. Itu tenis di lapangan itu seperti itu. Karena ada yang direncanakan namun ternyata realisasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan, bisa melebihi atau bisa berkurang. Iya, bisa berkurang dari perkiraan yang sudah dibuat. Pengalamannya mungkin Bariska ada ahlinya nih. Iya. Bagaimana triknya nih untuk menyikapi hal demikian? Jadi ini pertanyaannya lebih ke bagaimana menyiasati selisihnya itu ya? Iya, atau di tanggal jatuh tempo. Kalau semisal ada selisih atau kelebihan itu, sebenarnya kalau untuk kaitannya sama PPDH sendiri, sebetulnya itu kan PPDH bisa kita update setiap hari ya Pak ya? Iya, betul. Bisa kita update setiap hari. Jadi sebetulnya bagi pengelola keuangan, khususnya bendahara pengeluaran, ketika sudah mau mendekati tanggal jatuh tempo itu sebenarnya sudah ketahuan tuh tagihannya itu berapa, kan yang mau di SPJ kan berapa. Kalau memang masih ada selisih atau yang biasa kita sebut dengan deviasi, itu bisa langsung kita update dengan adanya PPDH yang sekarang ini ya gitu. Jadi bisa langsung diupdate, divalidasi, langsung kirim ke sprint dan hubungi Pak Eka. Gitu. Seperti itu. Ya, tapi kalau untuk kaitannya sama IPA itu beda lagi. Kalau kaitannya sama IPA itu kan memang beda ya. Ini hal yang berbeda antara IPA yang deviasi halaman 3 terkait RPD bulanan sama yang PPDH. Tapi kalau untuk yang PPDH-nya itu sendiri, ya itu sih paling menyiasatinya jadi benar-benar aware transaksi kita itu sudah sampai mana sih, karena pasti setiap pengelola keuangan tahu betul hal itu. Oh gitu, berarti kita harus aware ya Pak? Ya betul, agar dibedakan bahwa PPDH untuk PD untuk bulanan untuk halaman 3 DIPA itu patokannya besarannya itu melihat halaman 3 DIPA-nya. Sedangkan itu nanti diperinci lagi per tanggal jatuh tempo pembayaran. Seandainya dalam 1 bulan itu ternyata ada kelebihan, misalnya kelebihan proyeksi, maka kelebihan ini bisa digeser ke bulan berikutnya. Apabila ada kekurangan, bisa diambil dari bulan sebelumnya. Nah, yang penting dalam 1 triwulan itu tidak boleh melebihi dari halaman 3 DIPA, yang gitu kan? Karena perbaikan atau penyesuaian atau updating terkait dengan halaman 3 DIPA itu dilakukan periodenya secara triwulanan. Bisa dilakukan tanggal 10 hari kerja triwulan berikutnya ya, awal triwulan berikutnya. Itu bisa dilakukan penyesuaian kembali terkait dengan halaman 3 DIPA, sehingga masalah kekurangan atau kelebihan proyeksi bisa dilakukan dengan updating halaman 3 DIPA-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, karena memang untuk halaman 3 DIPA ini berbeda ya dari tahun sebelumnya. PPDH pun juga berbeda ya Pak ya, dari tahun sebelumnya. Jujur saya juga sempat kaget sih, karena loh ini belum akhir tahun tapi kok sudah PPDH gitu kan, karena tahun kemarin memang kita PPDH di akhir tahun ya, berbarengan dengan angka-angka akhir tahun anggaran. Jadi memang saya pikir oh ini memang karena akhir tahun gitu, tapi mungkin
bisa dibagi-bagi ya Pak? Sebenarnya ada apa sih? Kok bisa sekarang dari awal gitu Pak? Ya, pemerintah pusat sebenarnya dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku treasurer, jadi mencoba untuk bagaimana sih agar pengelolaan keuangan negara ini bisa dilaksanakan lebih modern. Satu, dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan kedua, bagaimana perencanaan pengelolaan kas ini, pengelolaan keuangan negara ini, khususnya pengelolaan kasnya itu bisa dimanage dengan sangat baik. Kita sudah di tingkat, terutama khususnya tingkat likuiditas itu harus tetap dijaga terkait dengan kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan kas dalam pelaksanaan belanja negaranya. Saya kira sih seperti itu. Jadi lebih ke manajemen kasnya. Manajemen kasnya itu bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran, pemerintah sudah menyediakan kas yang cukup dalam rangka pelaksanaan belanja negaranya. Karena saya juga dengar-dengar kayaknya PPDH yang akhir tahun itu sangat bermanfaat ya Pak ya untuk kantor pusat, makanya. Oh iya. Ya, Kantor pusat. ya betul sekali. Bahkan kalau di akhir tahun itu lebih ini lebih Berdampak. bukan terdampak, lebih seperti diwajibkan gitu. Oh. Jadi memang tekanannya itu bahwa Satker dalam menyampaikan SPM-nya tuh harus melihat rencana pencairan dana yang telah disampaikan ke KPPN. Jadi memang dalam posisi akhir tahun anggaran ini proyeksi penerimaan negara dengan besaran belanja yang harus dikeluarkan itu harus benar-benar dananya tersedia dengan cukup. Karena pada akhir tahun itu biasanya terjadi puncak dari pelaksanaan pembayaran tagihan-tagihan yang harus dikeluarkan dari kas negara untuk membiayai belanja-belanja yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. Tadi saya sempat dengar ya Pak, kalau misal ada Januari ini pembayarannya kurang, nah terus diambilkan dari Februari, nah terus pokoknya tidak sampai melebihi triwulan itu. Bulanan. PPD bulanan. Itu. Yang ada di triwulan itu. Ada di halaman 3 DIPA. Nah kalau misal melebihi dari triwulan itu gimana Pak kira-kira? Kegiatannya yang melebihi sehingga uang yang harus disediakan itu harus lebih besar atau seperti itu? Iya seperti itu. Ini biasanya Mbak Rizka nih pengalaman. Kalau menurut teori, kalau secara teori dia tidak bisa melebihi halaman 3 DIPA. Seandainya itu terdesak, ada kegiatan yang sifatnya mendesak, maka kegiatan itu bisa dilaksanakan, tapi nanti pembayarannya yang diajukan ke KPPN mungkin di periode triwulan berikutnya. Apabila periode untuk penyesuaian atau revisi halaman 3 DIPA-nya itu tidak terkejar. Berarti harus dilakukan revisi halaman 3 DIPA ya Pak ya? Untuk periode berikutnya. Untuk periode berikutnya. Oh ya, untuk periode berikutnya. Sebenarnya gini sih. Seperti tadi yang saya bilang ya, seperti PPDH yang berbeda, halaman 3 ini juga berbeda. Karena kan halaman 3 ini kaitannya sama IPA ya. Jadi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran sendiri memang untuk IPA ini selalu diformulasikan bagaimana agar memang IPA ini bisa mengukur kualitas anggaran. Karena dari setelah pelaksanaan IPA 1 tahun ternyata yang nilainya 100 itu banyak Mbak. Jadi ada di ranking 1 sampai 14 itu 100 semua. Itu kan jadi ukurannya itu akan selalu ditingkatkan agar memang bisa betul-betul mengukur gitu. Jadi nggak kalau mudah semua orang dapat 100 kan jadi yang baik itu yang mana gitu ya. Jadi sama untuk halaman 3 itu untuk penilaiannya ditingkatkan. Kalau yang sebelumnya itu kita bisa sesuaikan setiap bulan. Jadi misal pada bulan Januari nih kita rencanakan misal 30 juta katakanlah. Terus ternyata hanya 25 juta. Itu kita bisa sesuaikan setiap bulan. Itu kan sangat mudah ya. Tidak ada tantangan seperti itu. Tapi kalau untuk yang saat ini itu kita harus perkirakan
di awal triwulan. Jadi untuk katakanlah untuk triwulan 2 ini itu kita harus sudah perkirakan di bulan April untuk 3 bulan itu gitu. Jadi tidak ada lagi ceritanya sudah realisasi terus rencananya mau kita sesuaikan nih sama realisasi gitu. Iya, jadi sekarang benar-benar mengukur aspek kesesuaian dari perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, dan ini tentunya paralel ya dengan pelaksanaan PPDH ini. Iya. Jadi kalau misalkan ada nih tagihan-tagihan yang mungkin sudah melewati ya, yaitu mungkin tips and tricksnya itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga ke teman-teman 154 sebelumnya, itu ditahan tagihannya. Jadi SPJ-nya mungkin Bulan depannya di lagi. bulan, ya seperti itu. Tapi kan itu nanti kita jadikan evaluasi ya untuk merencanakan RPD pada triwulan selanjutnya itu kira-kira butuh seberapa sih, karena memang untuk merencanakan itu nggak yang sekedar mau tetapkan angka segini, itu nggak seperti itu sih, karena memang di dalamnya itu ada koordinasi antara sesama pengelola keuangan, kemudian dengan seksi teknis, karena memang di DIPA itu tidak hanya operasional ya, tapi ada juga belanja non operasional seperti perjalanan dinas, sosialisasi, yang tentunya itu yang mengeksekusikan memang dari seksi-seksi teknis gitu. Jadi memang kuncinya sih di aspek kesesuaian itu ya Pak ya, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan kegiatan. Kalau misalkan memang namanya manusia hanya bisa berencana ya Mbak ya. Kalau misalkan ada yang beda-beda dikit wajar. Nah tapi ini bagaimana kita menyesuaikan pelaksanaan kegiatan di bulan tersebut, bagaimana yang penting kan nominalnya segitu gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Mungkin ada yang kegiatan yang nggak jadi, terus ada nih yang bisa ditarik kegiatannya dari bulan selanjutnya. Gitu. Jadi udah kita laksanakan sekarang aja gitu sih. Jadi harus selalu tanggap gitu sama pelaksanaan anggaran. Kalau misalkan ada yang nggak jadi, harus diganti sama yang lain. Kak Rizka, kalau misalnya nih ya di triwulan itu tuh masih ada saldo sisa sekitar ya katakanlah kayak misal ada sisa lah seenggaknya 50 juta gitu. Berarti itu saldonya untuk triwulan selanjutnya ya? Ini untuk PPDH atau? Iya, PPDH. Kalau ada sisa sebenarnya kalau udah lewat itu nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Kita tarik itu nggak bisa. Sudah. Jadi mau nggak mau kalau di PPDH-nya kalau ada kejadian seperti itu, maka biar PPDH-nya itu bisa divalidasi, itu harus ada sisa anggaran sebesar nominal itu ya yang masih tersisa itu. Karena kalau misalkan PPDH itu benar-benar dia itu menghitung berapa yang sudah terrealisasi di bulan-bulan sebelumnya, mana yang sisa. Jadi yang bisa kita masukkan itu yang sisanya itu sih, yang sisanya itu. Kalau misalkan memang masih sisa ya bisa dimasukin, tapi kalau udah ada realisasi itu nggak bisa dimasukkan. Nanti akan ada notifikasi anggarannya itu sisanya tidak mencukupi gitu. Dan itu juga validasinya itu setiap jenis belanja ya Pak Eka ya, setiap jenis belanja. Jadi 51 itu berapa, 52 berapa, 53 berapa, itu nggak bisa dicampur gitu. Jadi misal total katakanlah 2M gitu. Setiap jenis belanja kan ada pagunya ya. Ada pagunya. Ketika kita menulis perencanaan di 52 itu melebihi pagu 52 tapi masih di bawah 2M itu tadi, itu tetap tidak bisa divalidasi. Jadi memang kalau PPDH ini harus benar-benar aware ya sama berapa realisasinya, berapa perencanaannya, terus ternyata ada deviasi berapa gitu, terus berapa lagi yang harus kita sesuaikan, itu memang harus aware. Dan mungkin ada satu sih Pak Eka yang jadi pertanyaan saya nih Pak selama melaksanakan PPDH ini. Ini agak di luar ini ya. Iya nggak apa-apa sih ya kan ya. Baru santai. Kalau di PPDH itu kan ada sisa dana gitu ya Pak. Tapi kita tuh suka menerka-nerka gitu Pak. Tiap jenis belanjanya itu berapa sih sisa dana yang udah kita rekam di PPDH. Kira-kira itu bisa nggak ya Pak ke depannya itu diakomodasi di aplikasi? Nah,
untuk menentukan besaran sisa dana itu kan kita harus pertama mencatat SP2D-nya kan. Iya. SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN itu dicatat. Kemudian dari hasil pencatatan itu maka harus Satker itu menentukan. Jadi dengan menekan tombol realisasinya maka dapat ditentukan berapa sih realisasi sampai dengan periode saat ini. Nah, terhadap realisasi tersebut maka di situ akan ketahuan berapa sisa anggaran yang harus diproyeksikan. Nah, sekarang kalau ingin by system itu sudah langsung ketahuan, ya kan? Per jenis belanja berapa sisanya, nanti itu bisa disampaikan atau sebagai bahan usulan atau bahan masukan ke tim pengembang aplikasinya bahwa kalau misalnya seperti ini apakah bisa diterapkan atau tidak. Tapi saya rasa semuanya dari zaman teknologi sekarang ini pasti bisa. Ya Pak, karena jujur aja kadang itu saya ini sisanya sebanyak ini tapi saya tuh bingung ini di mana aja gitu, di 51-nya berapa, 52-nya berapa, 53-nya berapa. Sedangkan kan mungkin ada beberapa satker juga yang ada yang kelewat ya Pak ya di bulan tertentu yang ya sudah kalau lewat sudah berlalu gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau sakti ya pakai sakti kan ya? Ya. Sakti. Kalau sakti, ntar dulu ya. Saya kalau sakti belum pernah lihat ya. Oh tampilannya ya Pak? Iya tampilannya. Nanti kita lihat ya Pak. Oh iya. Kalau yang dipakai SAS, kalau pakai SAS itu pada waktu menyusun itu udah ketahuan 51 berapa. Yang penting syaratnya realisasinya sudah direkam dulu ya. Nanti bisa ketahuan sisa per bulan daripada anggaran yang belum diproyeksikan itu bisa muncul di situ. Berarti ada totalnya gitu ya Pak ya? Ada per bulan. Jadi setiap bulan itu ada jumlahnya. Kemudian apabila untuk memastikan bahwa semua itu sudah diproyeksikan itu dengan melihat bulan Desembernya. Nanti di situ apabila dia bersaldo nihil atau nol, maka berarti semua sisa anggarannya sudah diproyeksikan. Tapi apabila selain saldo nihil, berarti ada yang belum diproyeksikan. Nah, inilah yang harus disesuaikan kembali PPDH-nya dan setelah di update, maka harus disampaikan ke KPPN kembali melalui aplikasi seperti ini. Kak Rizka tadi kan dibilang ada di indikator IKPA itu salah satunya itu deviasi halaman 3 DIPA ya. Sebenarnya deviasi halaman 3 DIPA itu apa sih Kak? Jadi mungkin ini saya pakai bahasa saya sendiri aja ya. Saya nggak terlalu textbook gitu ya. Iya boleh. Jadi deviasi itu apa sih? Deviasi kalau dari artinya itu sendiri kan penyimpangan ya, penyimpangan. Kalau di KPPI itu penyimpangan. Terus ada satu lagi deviasi, kemudian halaman 3 DIPA. Halaman 3 DIPA itu kan satu unsur ya, suatu halaman 3 yang ada di DIPA. Sedangkan halaman 3 pada DIPA itu memuat informasi tentang rencana penarikan dana dan perakiraan penerimaan. Jadi tentunya deviasi halaman 3 DIPA adalah penyimpangan dari rencana penarikan dana atau perakiraan penerimaan. Jadi ada berapa itu selisihnya antara rencana yang telah kita mutakhirkan di halaman 3 itu dengan realisasinya. Nah, itu yang disebut deviasi halaman 3 DIPA ini. Kalau untuk di Perdirjen IKPA sendiri yaitu per 4 PB tahun 2021 itu merupakan salah satu indikator IKPA yang mengukur rata-rata kesesuaian antara rencana penarikan dana terhadap realisasi atau pelaksanaan anggaran itu sendiri. Jadi memang untuk IKPA ini membandingkan antara realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana yang telah kita buat itu gapnya atau deviasinya itu berapa, itu akan selalu dihitung oleh aplikasi yang sekarang sudah bisa diakses oleh baik itu satker atau mungkin Kanwil atau mungkin KL-nya masing-masing, itu sangat transparan dan bisa diakses kapan saja. Jadi memang untuk pelaksanaan anggaran ini
gampang ya dilihat sama semua orang gitu. Nah ini salah satunya untuk indikator kualitasnya itu adalah deviasi halaman 3 DIPA. Kira-kira apa ya Kak hubungannya sama RPD harian atau RPD gitu di deviasi halaman 3 DIPA itu? Karena deviasi itu tadi kan Mencakup ini sebenarnya RPD. hubungannya lebih ke deviasi halaman 3 DIPA sama RPD harian ya. Iya. Karena kalau sama deviasi aja hubungannya nggak begitu jelas karena kan cuma deviasi aja nih. Iya. Tapi kalau lengkap deviasi halaman 3 DIPA tentu ada hubungannya karena tadi kan halaman 3 DIPA itu sendiri kan berisi perkiraan rencana penarikan dana. Iya, penarikan dana. Nah, deviasi itu penyimpangan dari rencana penarikan dana tersebut. Nah, rencana penarikan dana ini kan adalah RPD harian itu sendiri atau Iya. PPDH gitu. Jadi yang biasanya untuk deviasi halaman 3 DIPA ini diukurnya dalam 1 triwulan itu berarti kan dilihatnya dari RPD bulanan. Nah, itu secara rincinya, detailnya bisa terbantu dengan adanya PPDH ini yang diatur kita harus mengisi harian. Jadi kita bisa lebih mengoptimalkan untuk sebagai cara untuk bisa mendapat nilai yang baik juga untuk deviasi halaman 3 DIPA ini. Gimana caranya biar deviasinya itu minim gitu. Karena dengan adanya ini PPDH ini kita jadi harus lihat terus nih kira-kira kita udah berapa sih gitu. Kita udah pelaksanaan anggaran atau pelaksanaan kegiatan yang jatuh tempo itu udah sampai berapa, sedangkan rencana kita itu berapa gitu. Jadi itu sangat membantu Satker untuk aware gitu terhadap pelaksanaan kegiatannya dibandingkan dengan rencana yang telah dimutakhirkan. Seperti itu. Mungkin dari Pak Eka ada mau menambahkan? Jadi kuncinya seperti apa itu yang penting adalah kesadaran atau tingkat awareness dari Satker itu untuk bicara atau melakukannya di dalam melaksanakan kegiatan, kemudian kapan kegiatan ini harus dibayarkan. Dan kedua adalah bahwa senantiasa update PPDH itu 1 hari sebelum penyampaian SPM atau tagihan ke KPPN. Update ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi KPPN selaku kuasa bun di daerah. Saya kira demikian. Oh, jadi seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Eka dan Kak Rizka. Baik, sekian podcast Cempaka episode kali ini dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.